Berbicara tentang India tidak lengkap ya kalau tidak membahas tentang ashram. Nah, ashram itu apa? Nah, yuk ikuti bahasanya berikut ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang sebuah tempat yang bisa dikatakan itu unik ya. Yaitu ashram guys. Nah, apa ashram itu? Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke guys, ashram ini adalah sebuah pelatihan atau pusat pelatihan meditasi yoga, pendidikan, dan sekolah pelatihan. Nah, di sini ada orang-orang yang ingin mencari jawaban. Nah, disinilah tempatnya ya guys ya. Ini terutama bagi orang-orang yang berada dari nun jauh di sana, di daerah Eropa, daerah juga termasuk di India sendiri sih, yang ingin mencari jawaban tentang pencerahan dan makna kehidupan. Nah, untuk itu, nah ini ashram terbuka bagi siapapun yang ingin tercerahkan kayak gitu. Oke guys, awal munculnya ashram ini berawal dari guru-guru yang tercerahkan ya, dan muncul di sekitar mereka itulah akhirnya kemudian muncul istilah ashram ini, dan di sini kemudian dikembangkan ya untuk hal yang berbau spiritual, dan ini juga ditawarkan ya tidak hanya pada penduduk setempat tapi juga sudah merambah ke wisatawan. Nah guys, wisatawan yang kemudian dirambah ya dan mereka mulai tertarik karena orang-orang di barat karena sudah semakin menjauh dari kehidupan spiritual, akhirnya mereka jadi seolah-olah kosong gitu guys, dan mereka mulai mencari jawaban atas kekosongan jiwa mereka itu dengan salah satunya ya pergi ke India dan masuk ke ashram ini. Nah guys, mengapa orang pergi ke ashram? Nah ini ada alasannya ya. Di antara banyak jamaah gitu ya. Nah ini banyak pengusaha ya yang dalam periode ketidakstabilan ekonomi ini juga ada juga yang datang ke sini, datang ke ashram untuk ya untuk belajar gitu ya, untuk ya mengabdikan diri mereka itu ke situ. Dan ashram bisa dikatakan sebagai tempat untuk ini ya, untuk ya menyelaraskan, menyeimbangkan dan juga untuk membuat diri mereka itu jadi biar tidak ini ya, tidak goyah gitu guys. Dan mereka yang di sini jelasnya adalah orang-orang yang ingin menjauhkan dari hal-hal yang bersifat keduniawian dan mulai mereka itu ya untuk inilah ya, untuk mendekatkan diri secara spiritualnya. Dan di India sendiri ini ada ribuan ashram ya guys ya. Bahkan bisa dikatakan di desa-desa ini juga ada ashram dengan berbagai macam model ya guys ya. Dan mereka di jenis-jenisnya ini, nah ada yang klasik, ada yang modern. Ini tergantung dari apa yang ditawarkan dan juga berkaitan dengan ini ya, mungkin fasilitas yang ditawarkan juga guys ya. Kalau untuk warga setempat mungkin ya yang sederhana-sederhana aja dengan makan yang makan di sana yang sederhana. Dan kalau di Indonesia ini ashram bisa dikatakan ya semacam kayak asrama gitu ya, atau pondok pesantren kayak gitu ya, tapi dengan gaya yang ya ini ya berbeda guys ya. Kalau di ashram yang ada di India yang seperti saya katakan tadi, ada ashram klasik, terus kemudian yang di sini itu ya nggak terlalu inilah guys ya, nggak terlalu banyak hal yang ditawarkan di situ. Meskipun praktek yang dilakukan di sini ya sama sih, ada praktek spiritual, yoga, dan ditawarkan kepada siapapun ya yang ingin
belajar di sana atau ingin bergabung di sana. Dan di situ juga disediakan ada kamar tidur yang diatur untuk 6-10 orang dan harus tidur di kasur di atas lantai. Tentu aja di hostel apapun, bahkan yang paling sederhana, ini ada kamar mandi dan toilet. Dan dalam beberapa ashram mereka juga untuk memutuskan untuk berlatih diam, mengeluarkan lencana khusus yang mengungkapkan keinginan untuk meninggalkan. Jadi kayak gitu guys ya. Terus kemudian ada ashram yang digunakan bagi wisatawan ya. Karena namanya wisatawan ya jelasnya pusat pelatihannya itu ya mirip hotel gitu ya. Dan didirikan ya jelasnya untuk menarik perhatian orang dari seluruh dunia supaya bisa belajar di sini ya. Dan di sini juga disediakan macam-macam ya, seperti perpustakaan, ruang internet, ruang konferensi, tapi juga ada tempat untuk yang ini ya, semacam untuk minum gitu ada, tapi tidak ada alkoholnya gitu. Dan di sini yang jelas ada gurunya juga yang terkenal ya guys ya, karena mungkin ya bayarnya beda lah guys ya. Dan untuk sampai ke ashram ini ada banyak sekali ya guys ya yang bisa diakses ke sana, dan ada macam-macamnya. Kalau yang klasik ini ya siapapun yang mengetuk di pintu gerbang, nah ini akhirnya bisa mendaftarkan diri gitu guys. Sementara kalau yang ini yang modern ya jelasnya berbayarnya beda guys ya. Jadi ada privasinya juga mungkin ada, dan ya fasilitasnya juga lain-lain gitu guys. Nah jadi setiap orang yang tertarik dengan pengembangan spiritual tentu saja untuk mengunjungi ashram, nah ini bisa jadi tahu ya. Apalagi kalau di India ini kental dengan hal yang berbau budaya, berbau dengan spiritual gitu ya. Di sana memang tempatnya guys ya, dan di sana ada petapa-petapa, orang yang banyak sekali yang tidak memikirkan hal yang berbau keduniawian. Nah ini ada di sana, dan banyak orang yang bisa digunakan untuk diajak untuk berlatih kayak gitu guys ya. Dan untuk ashram sendiri ini memang di awalnya itu memang berkaitan dengan agama Hindu atau mungkin juga Buddha ya, atau juga Jain dan mungkin aliran yang lainnya. Tapi sekarang karena semakin banyaknya para peminat gitu guys yang tidak hanya beragama Hindu ya atau Buddha, akhirnya juga dibuka untuk orang-orang yang lainnya gitu ya, yang beragama lain gitu guys. Tapi tentu aja dengan aturan dan mungkin standar yang sudah ditetapkan sama mereka ya. Nah seperti mungkin ya mereka harus meninggalkan ini ya jabatan mereka di di masa lalunya gitu ya, untuk mereka bergabung dengan masyarakat ya secara setara gitu ya di ashram dengan segala macam aturannya. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasa berikutnya. Bye bye.